Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta izin sebentar sama dari mahasiswa Wakil Syariah Darussalam jurusan Hukum Tata Negara dan jurusan Perbandingan Mazhab untuk sekedar sharing tentang materi materi perkuliahan yang saya ambil sebagai salah satu tugas saya yaitu hukum pidana Islam, tapi yang menjadi subbahasan yang saya ingin bahas pada hari ini adalah zina dan sanksinya. Nah, sebelum materi saya sampaikan, pertama saya akan putarkan dulu video pembelajaran yang sudah saya buat bersama tim Nah, ini nanti akan menyampaikan sekilas seperti apa sih zina dan sanksinya Oke, sebelum materi, tapi saya berharap teman-teman atau adik di sini saksikan secara sesama dan serius Semoga ini bermanfaat. Oke. Bapak perhatikan sudah videonya dan sobatnya akan tersampaikan pesannya. Ini kewenangan untuk mengubah atau mengurangi sanksi pidana dan dalam pembuktiannya telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana zina agar seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana zina harus terpenuhi beberapa unsur penting. Pertama, adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri yang sah. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Ketiga, pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian zina dilakukan dengan sangat ketat untuk melindungi kehormatan seseorang dari tuduhan yang tidak benar. Zina dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku sebanyak 4 kali atau melalui kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang hadir dan secara langsung menyaksikan terjadinya hubungan seksual tersebut. Apabila syarat pembuktian tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan. Jenis-jenis zina para ulama membedakan zina menjadi 2 kategori utama, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau pernah menikah secara sah, telah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut, serta memenuhi syarat sebagai orang yang merdeka, balik, dan berakal sehat. Pelaku zina muhsan dianggap melakukan pelanggaran yang lebih berat karena telah memiliki jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun tetap melakukan perzinaan. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah atau belum memenuhi kriteria muhsan. Meskipun tingkat kesalahannya dipandang berbeda dengan zina muhsan, perbuatan ini tetap merupakan tindak pidana yang dilarang dalam Islam dan dikenakan sanksi hudud sesuai ketentuan syariat. Sanksi pidana bagi pelaku zina. Dalam hukum pidana Islam, sanksi zina dibedakan berdasarkan status pelaku. Bagi pelaku zina ghairu muhsan, sanksi yang ditetapkan berdasarkan surah An-Nur ayat 2 adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sebagian ulama juga menambahkan hukuman pengasingan selama 1 tahun berdasarkan hadis Nabi SAW. Sementara itu, bagi pelaku zina muhsan, mayoritas ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah rajam sampai meninggal dunia. Dasar hukuman ini berasal dari berbagai hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW serta para sahabat. Hukuman tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan keturunan yang sah. Namun demikian, penerapan sanksi zina dalam praktik memerlukan pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena itu, dalam sejarah hukum Islam,
Pelaksanaan hukuman zina tidak mudah dilakukan karena syarat pembuktiannya sangat berat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan perhukuman. Itu ya materi tentang zina dan sanksinya. Kira-kira dari video yang teman-teman atau yang disaksikan tadi, ada nggak komentar atau bagaimana pendapat tentang video tadi, persoalan zina dan sanksinya? Mungkin ada yang perlu dikomentari gitu sebelum saya kasih tambahan materinya. Ada? Ada? Kalau tidak apa-apa komentari atau apa namanya, sebelum saya masuk ke materinya bisa nanti buka di YouTube-nya teman-teman gitu ya. Di situ ada namanya Bumbas Tempos gitu ya. Bisa di subscribe dan bisa di like juga sebagai pendukung gitu ya untuk proses pembelajaran selanjutnya, supaya kita semangat juga membuat apa namanya video pembelajaran ya, bukan kontennya gitu ya, bukan konten. Nah, ini saya akan sampaikan materi sekilas untuk lebih memperjelas gitu ya tentang video tadi itu. Masih proses. Nah ini zina dan hukuman pelaku zina, gitu ya. Oke. Ini. Oke, pengertian zina. Gitu ya. Definisi menurut bahasa zina itu berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan keji, gitu ya. Hubungan di luar nikah yang dilarang oleh syariat Islam. Itu definisi zina secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah, gitu ya, dan bebas dari unsur subhat, gitu ya, kesamaran hukum maksudnya. Terus kategori hukum, gitu ya, zina termasuk jarimah hudud, tindak pidana dengan hukuman, gitu ya, yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Zina itu masuk dalam kategori hudud. Kenapa dia masuk dalam kategori hudud? Karena ketetapan hukumnya sudah pasti diatur di dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak perlu melalui qiyas ataupun ijma, gitu ya. Terus status hukum, zina itu haram berdasarkan ijma, gitu ya, atau kesepakatan seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini, bahwa seluruh ulama, gitu ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis itu mereka bersepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Tidak ada yang berselisih pendapatnya bahwa zina itu hukumnya mubah, gitu ya. Tapi ini haram, benar. Terus, nah, dalil keharaman zina seperti tadi juga di video sudah ditampilkan. Salah satu dalil keharaman zina itu ini ada dalam surah Al-Isra yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Terus yang kedua dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau yang atas itu adalah larangan untuk mendekati zina karena itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Sedangkan di surah An-Nur itu adalah sanksi, gitu, bagi pelaku zina, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera atau dicambuk tadi ya. Oke, terus ini ada klasifikasi zina. Ada zina muhsan sama ada zina ghairu muhsan. Definisi kalau untuk zina muhsan itu pelaku yang pernah atau sedang terikat dalam pernikahan yang sah secara syariat Islam. Sedangkan ghairu muhsan itu adalah pelaku yang belum pernah menikah atau tidak terikat, gitu ya, atau dia tidak memenuhi syarat muhsan, gitu. Sedangkan syarat muhsan beragama Islam, berakal, balik dan pernah melakukan hubungan suami istri yang sah. Kalau ghairu muhsan
itu belum menikah gitu ya, terus nikah yang fasyad gitu ya, atau apa itu, atau menikah tanpa ada hubungan badan yang sah gitu ya. Hukuman bagi zina muhsan itu adalah rajam, dilempari batu hingga meninggal dunia berdasarkan hadis Nabi SAW yang mutawatir. Sedangkan wail muhsan itu adalah 100 kali cambuk atau dera dan diasingkan selama 1 tahun dari tempat tinggalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Sehingga teman-teman perlu pahami bahwa ada perbedaan antara pelaku muhsan sama wail muhsan, dan sanksinya juga dia berbeda-beda. Gitu ya. Nah, syarat pembuktian zina, syarat pembuktian zina itu atau orang dalam kaidah dalam apa dan istilahnya ada qazaf yang menuduh zina. Tetapi kalau ini adalah proses pembuktian zina yang satu, ada pengakuan. Pelaku mengaku secara sukarela, sadar, tidak dipaksa sebanyak 4 kali menurut ulama bahwa yang melakukan zina itu dia mengakui secara langsung tanpa ada paksaan, bahwa dia secara sukarela gitu ya. Terus kedua, 4 saksi laki-laki bahwa dalam proses pembuktian perbuatan zina itu memang sangat berat sekali gitu. Dia harus mampu menghadirkan 4 orang saksi. Berlaku juga di qazaf, orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan tindak pidana zina, itu dia harus mampu menghadirkan juga 4 orang saksi, dan itu laki-laki. Kenapa tidak perempuan kan gitu. Terus ada ketiga, kesaksian sempurna. Keempat saksi hadir dalam satu majelis, tidak boleh berbeda soal waktu, tempat, dan caranya. Ini proses pembuktiannya ya. Terus yang keempat, bebas dari subhat, tidak ada kesamaran hukum ya. Tidak ada kesamaran hukum, adanya subhat seperti mengira pasangannya adalah istri atau suami dapat menggugurkan hak gitu ya, atau hukuman. Terus yang kelima, saksi tidak mencabut. Jika salah satu mencabut kesaksian, hukuman hak gugur. Saksi yang mencabut bisa kena hak qazaf. Terus yang terakhir ada saksi palsu. Nah, saksi palsu ini saksi yang gagal membuktikan atau kurang dari 4 orang dapat dapat dikenai hukuman 80 kali cambuk atau dera dari ya. Terus, nah ini kalau mau ringkasannya, ya, cerita itu ada zina ghairu muhsan, ada muhsan dan ketentuan-ketentuannya. Terus selanjutnya ada hikmah pensyariatan hukum zina. Ada hikmah atau ada filsafat hukum Islam yang terkandung dalam pelarangan zina itu. Ada istilah dalam hukum Islam itu juga maqasid syariat, tujuan syariat diturunkan. Nah, ini hikmah pensyariatan hukum zina. Satu, menjaga keturunan, melindungi kesucian nasab dan memastikan hak-hak anak dalam keluarga yang sah. Salah satu dari 5 tujuan syariat Islam atau maqasid syariat, hifzun nasab, Terus yang kedua, menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan martabat manusia serta keluarga dari aib dan kehinaan yang ditimbulkan oleh zina gitu. Terus ada kestabilan sosial, ya, mencegah kerusakan tatanan sosial. Kalau dalam satu kampung itu menghalalkan kumpul kebo, pasti tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu akan berantakan atau tidak beres. Maka Allah SWT mewajibkan nikah dan melarang zina ini adalah dalam rangka untuk menciptakan kestabilan sosial. Dan yang terakhir adalah mendorong nikah sah, mendorong pernikahan yang sah. Bagi yang sudah mampu nikah, ayo menikah, gitu ya. Jangan sampai tadi melakukan perbuatan-perbuatan zina yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya materi singkat tentang zina dan sanksinya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Siap? Cukup? Oke, saya kira